satu Bogor. Keren nih Arum nih. Alhamdulillah sekolahnya ada, Alhamdulillah. alhamdulillah sekolahnya bisa menerima apa anak berkebutuhan khusus di sana. Alhamdulillah ya. Oke. Nanti kita sambung lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti dijawab ya sama Arum ya. Mm, Oke? mm. Ya, baik kita masuk ke sesi bincang-bincang nih yang udah ditunggu-tunggu sama Mama Arum dan Arum juga. Teman-teman, saya ingatkan bisa banget nih kalau ada pertanyaan ke Arum atau Mama Arum mungkin silahkan ya disampaikan di kolom komentar. Nanti dijawab sama Arum dan Mama Arum. Oke. Oh ya, Siap. saya ingatkan nanti juga akan ada hadiah untuk satu orang penanya terbaik. Jadi, ayo tanya yang banyak ya. Arum harus tanya nanti dapat hadiah katanya Mbak Safira. Iya. Oke, ya Mama Arum, kan Iya Mbak. perjalanan mendengar setiap orang kan berbeda-beda ya, perjalanan mendengar dari anak itu sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Arum sendiri, gimana nih Mama Arum? Ceritanya gimana? Ya, jadi kita flashback berarti ya. Hmm, Jadi tadi seperti yang Arum udah sampaikan, jadi Arum itu adalah anak ketiga. oke. Arum adalah anak ketiga, bungsu. Kakaknya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Jadi Arum ketahuan, jadi saya selama kehamilan itu tidak mengalami apa namanya kecurigaan apapun. Karena saya pikir hamilnya juga biasa-biasa saja. Atau mungkin karena terlalu cuek dan merasa terlalu sok berpengalaman karena ini udah anak ketiga. Anak ketiga ya. Juga jadi catatan ini, gitu. Jadi dianggap gampang saja. Nah, kemudian pada saat lahir juga biasa dilakukan dengan sesar karena memang ada apa tidak bisa dilakukan dengan biasa secara normal. Kemudian dilakukan dengan sesar dan itu semuanya berjalan dengan biasa. Perjalanan biasa imunisasi selama 1 tahun untuk anak-anak kan selalu kita lakukan. Nah itu kita selalu berkomunikasi dengan dokternya dan perkembangannya selalu terlihat biasa saja seperti anak-anak biasa. Nah, itu mulai kelihatan karena memang Arum anak ketiga, jadi kita punya acuan gitu ya. Kenapa? Nah, ini kok agak beda nih dengan Mbak sama Masnya. Arum lebih pendiam, lebih tenang gitu. Nah, usia 6 bulan karena kita masih kontrol ke dokter terus, dokter anak setiap bulan. Pada 6 bulan itu kita tanyakan, dokter ini kenapa? Nah, terus dokter sendiri juga karena dokter anak, jadi karena dia hanya melihat secara visual, mengetes secara visual, jadi tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Karena dari segi apa motorik kasar Arum dan motorik halusnya dan di usia 6 bulan itu dia terlihat biasa juga. Jadi visualnya berkembang. Jadi kalau ditanya salah, dia akan ambil itu tangannya. Jadi seperti seperti mendengar begitu. Jadi belum diputuskan sama dokternya untuk melakukan apapun, kita lihat saja perkembangannya. Nah, tapi kemudian sampai sampai 1 tahun rasanya hampir sama terus. Akhirnya kita minta apa namanya minta untuk dites lebih lanjut ada apa dengan Arum karena memang kita sudah tes di rumah itu dia kurang bisa merespon suara dan kita diberi rujukan ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, itu di usia 1 tahun. Nah, disitulah semua titik ini berubah, berjalan. Jadi dilakukan tes BERA di situ. Kemudian ada hasilnya. Dan disitulah sama seperti orang tua yang lain, dunia seperti pecah. Karena ini adalah pengalaman pertama kami di keluarga memiliki seorang anak dengan yang lahir dalam kondisi tidak mendengar atau tuli. Nah, itu menjadi apa namanya? Menjadi satu ilmu baru bagi kami untuk mengetahui Arum lebih banyak. Kemudian pada saat diberitahu jika Arum apa tidak bisa mendengar, kemudian kami disarankan, jadi ya seperti biasa kami nangis-nangis dan saya khususnya bukan kami karena saya dan bapaknya waktu itu eh, kemudian disarankan ada beberapa pilihan untuk habilitasi. Salah satunya adalah dengan memakai alat bantu dengar. Itu kemudian shock yang kedua adalah luar biasa mahalnya ya alat bantu dengar bagi kami. Karena saat itu kalau nggak salah ya lumayan lah harganya ya. Jadi satu motor aja ada karena memang ada beberapa kategori alat bantu dengar. Syukurnya saya juga mendapatkan audiologis yang baik.
Jadi menjelaskan dengan baik, walaupun saya nggak paham-paham dan berusaha sok paham, balik lagi nanya lagi, terus akhirnya ada beberapa pilihan, akhirnya kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan Arum. Di situ kita tidak tahu bagaimana cara memilikinya, tapi kita berusaha, alhamdulillah, apa namanya, bantuan lah. Jadi memang teman-teman, saudara semua membantu, dan alhamdulillah Arum bisa mendapatkan alat bantu dengar pertamanya di usia 1 tahun itu juga. Dan perjalanan itu dimulai karena juga disampaikan bahwa eh, memakai alat bantu dengar tidak serta-merta langsung bisa mendengar. Dan itu saya alami betul karena memang habilitasi yang harus kita berikan ke anak kita berupa apapun, pengenalan kepada dia tentang suara dan kosakata apapun yang ada di dunia ini, itu menjadi tantangan terbesar bagi kami sekeluarga. Jadi begitu Mbak, dan sampai saat ini Arum masih terus memakai alat bantu dengar 11 tahun. Dan mendapatkan pengalaman mendengarkan suara, dan sampai sejauh ini saya rasa dia sangat berbahagia dengan bisa mendengarkan suara gitu. Oke. Jadi pertama kali dikenali ada gangguan mendengar tuh dari keluarga itu sendiri ya Mbak ya, dari saat gimana tuh Mbak pas Mama Arum gimana pas keluarga mengetahui sepertinya ada yang salah gitu, ada masalah nih yang harus segera diperiksakan. Itu pertama kali terlihatnya seperti apa? Jadi pertama kali diperiksa gitu maksudnya ya Mbak ya. Jadi pertama Iya, kali kena. diperiksa aja nih anak bisanya di sebelah mana, itu kita berusaha pahami. Kemudian juga dalam pemilihan alat bantu dengar, karena waktu itu kami tidak mencari second opinion. Terus terang kami tidak mencari second opinion karena saat itu hanya memahami bahwa oh ini alat bantu dengar, dan kita memang tidak melakukan mencari tempat lain begitu. Di situ memang diberikan beberapa pilihan juga di distributor itu, uh, tapi terus kami memilih karena memang kebutuhan Arum adalah super power ya. Jadi tidak bisa alat bantu dengar yang biasa. Jadi di situ kita mengambil yang super power yang khusus buat Arum begitu. Walaupun memang berdarah-darah secara secara harga Arum, jadi kita usahakan yang terbaik karena uh, kita merasa ada yang harus kita lakukan, kita belum tahu keberhasilannya, tapi ikhtiar adalah bagian yang kami upayakan, gitu, yaitu terpenting ya. salah satunya memakai alat bantu dengar. Gitu Mbak Safira. Oke, tadi kan sudah dibahas ya Mbak ya tentang perjalanan hingga memakai alat bantu dengar. Nah, saat Arum memakai alat bantu dengarnya nih Mbak, Mama Arum, em, apa apa ada tantangan tersendiri